Sebelum kita mulai, aku penasaran, kamu yang nonton video ini asalnya dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu sejauh apa video ini nyampe ke kamu. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena konten seperti ini bakal rutin muncul di channel ini. Kalau udah subscribe, oke, kita lanjut ke videonya. Aku masih ingat hari pertama ketika kami pindah ke desa itu. Suamiku, Raffi, seorang tentara yang baru saja dipindahkan ke markas kecil di ujung desa terpencil. Rumah kami sederhana, berdinding papan dan beratap seng, tapi bagiku cukup nyaman. Aku pikir hidup di desa akan tenang. Ternyata justru disinilah hidupku mulai berubah. Sejak awal orang-orang di desa memperhatikanku dengan cara yang aneh. Setiap kali aku berjalan ke sumur untuk mengambil air, tatapan para pria tak pernah lepas dari tubuhku. Beberapa pura-pura menunduk, tapi aku tahu mereka sedang mengamatiku lewat sudut mata. Awalnya aku merasa risih, tapi lama-kelamaan aku terbiasa. Walau tetap saja ada rasa tak nyaman yang menggelayut setiap kali melangkah di antara pandangan mereka. Di antara semua itu, ada satu yang paling berbeda. Seorang pria muda berkacamata tebal, jalannya kikuk, suaranya pelan, dan selalu membawa buku catatan kecil. Namanya Dimas. Wajahnya polos, bahkan agak lucu, tapi matanya selalu memandangi aku terlalu lama. Kadang dari balik pagar, kadang dari jalan kecil di depan rumah. Setiap kali aku keluar, aku bisa merasakan tatapannya menempel di kulitku, seperti bayangan yang tak mau pergi. Raffi pernah berkata, orang desa sini ramah, tapi jangan terlalu percaya. Aku tertawa waktu itu. Tak menyangka ucapan itu akan menjadi peringatan. Aku tak tahu bahwa di balik senyum para tetangga tersimpan rasa kagum, hasrat, bahkan obsesi yang diam-diam tumbuh terhadap diriku. Aku hanya ingin hidup normal sebagai istri tentara yang setia menunggu suaminya pulang. Tapi desa itu seolah menyiapkan cerita lain untukku. Cerita yang perlahan menyeretku ke dalam pusaran yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan di tengah semua pandangan itu, tatapan Dimaslah yang paling sering terasa membekas di belakang leherku. Ada sesuatu di dalamnya, bukan sekadar kagum, tapi seperti seseorang yang mencintai dari kejauhan dengan cara yang begitu sunyi, namun begitu kuat, hingga aku bisa merasakannya bahkan tanpa harus menoleh. Hari-hariku di desa berjalan lambat, seperti air yang mengalir di sungai kecil di belakang rumah. Setiap pagi aku menjemur pakaian di halaman, menyapu teras, lalu menyiapkan makan siang untuk Raffi sebelum ia berangkat ke markas. Semuanya terasa biasa saja sampai aku mulai sadar bahwa setiap gerakanku selalu diawasi. Awalnya aku mengira itu hanya perasaanku, tapi suatu sore, ketika aku sedang menggantung kain basah di jemuran, aku melihat sosok seseorang berdiri di balik pohon jambu. Tubuhnya kurus, memakai kemeja kusut dan kacamata yang berembun. Dimas. Ia berdiri kaku seperti sedang menunggu sesuatu. Saat aku menatapnya, ia menunduk cepat-cepat, pura-pura memungut sesuatu di tanah, lalu pergi tergesa. Aku hanya bisa menghela napas panjang antara jengkel dan iba. Beberapa hari kemudian, hal yang lebih aneh terjadi. Saat aku sedang menyapu kamar, aku menemukan selembar kain yang sangat kukenal. Baju biru muda milikku yang sebelumnya hilang dari tali jemuran. Aku menemukannya di balik pagar belakang, tergeletak di tanah agak kotor. Aku tahu persis tak ada orang lain yang lewat sana kecuali Dimas. Rumahnya hanya 2 gang dari sini. Jantungku berdegup keras. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang sulit kujelaskan. Ada rasa malu, ada pula rasa aneh yang menelusup diam-diam. Aku mulai memperhatikannya juga, meski
tak mau mengakuinya. Dimas sering duduk di bangku kayu depan warung, berpura-pura membaca buku, padahal matanya selalu mengikuti langkahku. Aku tahu ia bukan pria jahat, hanya terlalu naif, terlalu dalam mencintai dengan caranya sendiri yang salah. Tapi tetap saja, setiap kali aku melihatnya, aku merasa seperti sedang dilihat telanjang tanpa benar-benar disentuh. Raffi tidak tahu apa-apa. Ia sibuk dengan latihan dan tugas. Aku tak ingin membuatnya khawatir, tapi dalam hati kecilku ada rasa ganjil yang tumbuh, campuran antara takut dan iba. Aku tak menyangka rasa iba itu nanti akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih rumit, lebih gelap, dan lebih menyakitkan dari sekadar tatapan di balik jendela. Malam itu sebelum tidur, aku sempat melihat bayangan seseorang di luar jendela kamarku. Aku tahu siapa dia. Aku menatap balik, tapi tak berkata apa-apa. Hanya ada hening panjang di antara kami. Hening yang bergetar oleh sesuatu yang tak seharusnya ada. Pagi itu udara di desa terasa berbeda. Matahari baru naik di balik bukit, tapi hatiku justru tenggelam. Raffi berdiri di depan rumah dengan seragam lengkap. Ransel besar di punggungnya. Wajahnya tegas, tapi matanya sayu. "Doakan aku, Lis," katanya sambil menggenggam tanganku. Suaranya tenang, tapi aku bisa merasakan ketakutan kecil di balik nada itu. Aku tersenyum paksa. "Kamu pasti pulang. Aku menunggumu." Dia hanya mengangguk lalu mencium keningku lama, seolah enggan melepas. Setelah itu, ia berangkat bersama beberapa rekan tentaranya, berjalan melewati jalan tanah di depan rumah. Aku berdiri di ambang pintu, melihat punggungnya semakin jauh, semakin kecil, lalu hilang di tikungan. Saat itu, aku tidak tahu bahwa itulah terakhir kalinya aku melihatnya hidup-hidup. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan sepi. Aku mencoba sibuk, mencuci, menjemur, membersihkan rumah, tapi bayangan Raffi selalu muncul di setiap sudut. Kadang aku berbicara sendiri. Berpura-pura ia masih duduk di kursi bambu sambil menyeruput kopi. Kadang aku menatap langit malam dan membayangkan wajahnya di antara bintang. Namun di sela-sela semua itu, aku mulai menyadari bahwa tatapan-tatapan di desa makin sering mengikuti langkahku. Para pria di sana makin berani menyapaku. Ada yang menawarkan bantuan memperbaiki pagar. Ada yang mengantarkan beras, tapi tatapan mereka sama, penuh maksud tersembunyi. Dan di antara semua, Dimas masih yang paling sering terlihat. Ia tak lagi bersembunyi. Kini ia berdiri di depan rumah sambil pura-pura menyapa. "Pagi, Mbak Lisa," katanya pelan, wajahnya memerah. Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Entah kenapa aku tak mampu marah padanya. Lalu kabar itu datang. Sebulan setelah Raffi berangkat, seorang perwira datang ke rumah membawa surat resmi. Suaranya berat, matanya tak berani menatapku. "Kami turut berduka, Bu Lisa. Suami ibu gugur dalam tugas." Aku terdiam, dunia berhenti. Surat itu terjatuh dari tanganku. Lalu aku ikut jatuh bersamanya. Malam itu, untuk pertama kalinya aku menangis sampai tak bisa bernapas. Tak ada pelukan, tak ada bahu untuk bersandar. Hanya sunyi yang memelukku erat-erat. Dan dari luar jendela, aku tahu seseorang sedang berdiri lama, menyaksikan aku hancur. Aku tahu itu, dan sejak malam itu ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dalam diriku, tapi juga dalam caranya memandangku. Hari-hari setelah pemakaman Raffi terasa seperti kabut yang tak pernah sirna. Setiap pagi aku bangun dengan tubuh berat, mata bengkak, dan dada yang seolah terjepit oleh sesuatu yang tak terlihat.
Desa ini yang dulu ramai, kini terasa seperti ruang kosong. Orang-orang datang melayat di awal, memberi simpati, tapi setelah itu semuanya menjauh. Aku menjadi perempuan muda yang kehilangan suami, dan di mata sebagian dari mereka, itu berarti aku kini bebas. Aku mulai menyadarinya dari cara mereka menatap. Tatapan yang dulu sekadar kagum kini berubah menjadi lapar. Ada bisik-bisik setiap kali aku lewat di pasar. Ada senyum-senyum yang terasa terlalu lama. Namun tak satu pun dari mereka benar-benar berani mendekat. Entah karena hormat, entah karena takut pada bayangan Raffi yang masih melekat di namaku. Aku tak punya penghasilan. Raffi meninggalkan sedikit tabungan, tapi cepat habis untuk kebutuhan sehari-hari. Aku menjual beberapa barang, jam tangan, sepatunya, bahkan jaket yang dulu ia pakai saat hujan pertama kami di sini. Setiap kali melepas satu barang, rasanya seperti mencabut bagian dari diriku sendiri. Aku sering duduk di teras menatap sawah, tak tahu harus mulai dari mana. Lalu suatu pagi, aku menemukan sesuatu di depan pintu. Selembar amplop lusuh berisi uang 100.000 rupiah dilipat rapi tanpa nama. Awalnya, aku mengira itu salah kirim. Tapi besoknya ada lagi, dan lusa lagi. Selalu dengan jumlah berbeda, tapi selalu diletakkan di bawah pintu ketika aku tertidur. Aku sempat takut, sempat berpikir ada maksud buruk di baliknya. Namun, kebutuhan membuatku menutup mata. Aku mulai menunggu amplop itu setiap pagi, seperti menunggu keajaiban kecil yang menyelamatkanku dari lapar. Suatu malam, aku pura-pura tidur. Aku ingin tahu siapa yang melakukannya. Sekitar tengah malam, aku mendengar langkah pelan di halaman, seperti seseorang yang berusaha tak menimbulkan suara. Aku menahan napas. Dari celah jendela, aku melihat sosok itu. Dimas. Wajahnya tampak tegang, tapi ada senyum lembut ketika ia meletakkan amplop di bawah pintu. Hatiku tergetar aneh, antara terharu dan takut. Aku tahu ia masih mengamatiku, bahkan mungkin lebih sering dari sebelumnya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya aku tidak merasa terganggu. Mungkin karena di balik semua yang ia lakukan, ada sesuatu yang tulus. Atau mungkin karena aku terlalu kesepian, hingga perhatian sekecil itu pun terasa seperti pelukan. Aku menatap amplop di lantai. Uang itu tampak biasa saja, tapi di mataku ia berkilau seperti harapan. Aku tahu seharusnya aku menghentikannya. Tapi dalam diam, aku justru membiarkannya terus berjalan. Seolah sesuatu dalam diriku sudah lelah menolak kasih yang datang meski dari tangan yang salah. Waktu berjalan cepat tanpa aku sadari, uang tabungan makin menipis dan amplop dari Dimas pun mulai jarang datang. Entah karena ia sakit, entah karena takut ketahuan, aku mulai panik. Aku tak bisa terus mengandalkan belas kasihan orang lain. Aku harus bekerja, apapun yang bisa kulakukan. Sampai akhirnya seorang ibu tetangga, Bu Rasni, menyarankan aku membuka jasa pijat. Kamu kan tanganmu halus, Lis. Banyak yang butuh pijat di sini. Lumayan buat tambahan, katanya. Aku sempat ragu, tapi akhirnya aku setuju. Kupasang papan kecil di depan rumah, pijat capek dan urut ringan. Awalnya tak banyak yang datang, tapi setelah beberapa hari pria-pria desa mulai berdatangan. Mereka datang dengan alasan sakit punggung, pegal di bahu, atau sekadar ingin relaksasi. Aku tetap profesional, menjaga jarak, tapi tak bisa kupungkiri. Beberapa dari mereka memandangku bukan sebagai tukang pijat, melainkan sebagai perempuan kesepian yang mudah disentuh. Pernah suatu sore, seorang petani bernama Warto datang. Tubuhnya besar,
tangannya kasar. Saat aku memijat punggungnya, ia tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku. "Mbak Lisa cantik banget. Kalau mau, aku kasih uang banyak asal mau temani malam ini," katanya dengan napas berat. Aku kaget, menarik tanganku dan langsung berdiri. "Keluar dari rumahku sekarang," ucapku dengan suara bergetar. Ia tertawa kecil lalu pergi sambil meninggalkan selembar uang di meja. Aku duduk lama di kursi itu setelah ia pergi. Uang itu tetap tergeletak di sana, menatapku seperti godaan. Aku benci mengakuinya, tapi malam itu aku menangis. Bukan hanya karena marah, tapi juga karena takut. Takut akan hari esok yang makin sulit. Takut jika aku terus menolak, aku akan kelaparan. Dan mungkin yang paling kutakuti adalah perasaan bahwa di lubuk hati terdalam, aku mulai mengerti betapa mudahnya seseorang tergelincir hanya karena ingin bertahan. Keesokan harinya ketika aku membuka pintu, amplop itu muncul lagi. Tebal, berisi uang lebih banyak dari biasanya. Tulisan kecil di ujungnya, "Jangan menyerah Mbak Lisa, saya tahu kamu baik. Aku tahu itu dari Dimas." Dan malam itu aku tak tahu harus berterima kasih atau menangis. Dunia seakan sedang mengujiku dengan cara yang paling pelan tapi paling dalam. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Atap rumahku bocor, dapur lembab, dan uang hasil pijat tak lagi cukup untuk membeli beras. Hari demi hari aku semakin lelah. Kadang aku duduk di depan cermin menatap wajahku sendiri. Wajah yang dulu sering dipuji suami kini tampak pucat dan letih. Aku hampir tak mengenali perempuan di pantulan itu. Lalu datanglah malam yang mengubah segalanya. Seorang lelaki datang ke rumah mengenakan jaket kulit. Bau parfumnya tajam. Aku tahu ia bukan penduduk desa ini, mungkin pedagang dari kota. Ia mendengar kabar tentangku, tentang janda cantik yang membuka jasa pijat di rumah kecil dekat sawah. Ia berbicara sopan di awal, tapi kata-katanya perlahan berubah. "Saya bisa bantu Bu Lisa. Kalau ibu mau temani saya malam ini, saya kasih uang banyak. Cukup buat berbulan-bulan." Aku membisu. Di kepalaku suara-suara mulai bertengkar, harga diri dan kebutuhan, kesetiaan dan kenyataan. Aku menatap lantai, lalu menatap hujan di luar jendela. Suara deras itu seperti menenggelamkan semua logika. Aku ingin marah, tapi air mata malah mengalir. Dan pada akhirnya, aku tak berkata apa-apa ketika tangannya menyentuh tanganku. Aku hanya diam, dan diam itulah yang paling menyakitkan. Untuk pertama kalinya, aku mau. Setelah malam itu, aku tak bisa tidur. Aku merasa kotor, tapi anehnya juga lega. Rumahku kini penuh makanan. Uang tersimpan di laci, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tak perlu memikirkan besok. Tapi setiap kali melihat bayangan sendiri di kaca, aku merasa seperti sedang menatap orang asing. Aku tahu aku telah berubah. Dan sejak malam itu pula, aku memutuskan membuka diri kepada para pria hidung belang yang menginginkan tubuhku. Beberapa minggu kemudian, amplop dari Dimas kembali muncul di bawah pintu. Tapi kali ini aku tak sanggup membukanya. Aku tahu kalau aku melihat uang itu, aku akan menangis lagi. Dimas mungkin masih menganggapku suci, perempuan baik yang pantas ditolong. Ia tidak tahu orang yang ia cintai diam-diam kini telah menyerah pada dunia. Aku duduk di tepi ranjang malam itu memandangi foto Raffi. "Maafkan aku, Mas," bisikku lirih. Tapi yang paling menusuk bukanlah rasa bersalah pada arwah suamiku, melainkan rasa takut. Kalau suatu hari Dimas tahu bahwa perempuan yang selama ini ia kagumi sudah tak lagi seperti dulu,
Aku selalu percaya bahwa dosa yang disembunyikan pasti suatu hari akan menemukan jalan untuk keluar. Dan hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di warung, lalu menjadi bisikan yang lebih keras, dan akhirnya menjadi sorakan di balik punggungku. Mbak Lisa itu katanya suka menerima tamu malam-malam. Pantas uangnya banyak, padahal cuma tukang pijat. Kasihan almarhum suaminya, pasti malu di alam sana. Kalimat-kalimat itu menamparku setiap kali aku keluar rumah. Orang-orang yang dulu menyapaku kini pura-pura tak melihat. Anak-anak yang dulu bermain di halaman kini dilarang mendekat. Bahkan beberapa pelanggan setiaku tiba-tiba berhenti datang karena istri mereka mengancam akan meninggalkan rumah kalau masih berani dipijat olehku. Aku tahu siapa yang menyebarkan semua itu. Para istri yang diam-diam mencium jejak suami mereka. Mereka datang ke rumahku, berteriak, melemparkan batu kecil ke pagar. Perempuan tak tahu malu. Salah satu dari mereka menjerit. Aku hanya berdiri di dalam rumah, menahan air mata. Tak tahu harus berbuat apa. Aku ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa semua ini karena aku lapar, karena aku takut, karena aku hanya ingin hidup. Tapi siapa yang mau mendengar alasan dari perempuan yang sudah mereka cap hina? Malam itu aku duduk sendirian di lantai dapur. Lampu padam, hanya diterangi cahaya dari tungku. Aku merasa seluruh dunia telah membenciku. Lalu aku mendengar suara langkah di luar. Pelan, ragu, tapi aku mengenalinya. Dimas. Ia berdiri di depan pagar membawa payung, wajahnya basah oleh hujan. Mbak Lisa, saya dengar kabar mereka. Suaranya bergetar. Saya tahu semua itu tidak benar. Saya percaya sama Mbak. Aku menatapnya dari balik jendela. Aku ingin berlari ke arahnya dan berteriak. Tidak, Dimas. Semua itu benar. Tapi bibirku tak sanggup bergerak. Aku hanya menatapnya lama sampai akhirnya ia berbalik pergi. Saat itu aku tahu aku sudah kehilangan semuanya, termasuk keberanian untuk mengaku siapa diriku yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, surat dari kepala desa datang. Isinya singkat tapi menghancurkan. Aku harus pergi dari desa ini demi ketenangan warga, katanya. Aku tertunduk lama lalu menatap langit yang mulai gelap. Di sanalah aku sadar bahwa kadang dosa bukan hanya membuatmu jatuh, tapi juga membuatmu tak punya tempat untuk kembali. Hari ketika aku diusir dari desa itu, langit seolah ikut menangis. Hujan turun sejak pagi membuat jalan tanah berubah menjadi lumpur. Aku memasukkan semua yang kupunya ke dalam 2 karung tua. Beberapa baju, fotografi yang mulai pudar, dan uang sisa hasil kerja yang tak pernah kubanggakan. Tak ada satupun tetangga yang menatapku saat aku melewati jalan kecil itu. Mereka hanya menutup pintu seolah takut najis jika melihatku. Aku berjalan tanpa tujuan. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena karung di pundakku, tapi karena rasa malu yang menempel di kulit seperti lumpur dingin. Di tikungan terakhir sebelum keluar desa, aku berhenti sejenak menatap rumah yang dulu kuanggap tempat aman. Di situ aku pernah tertawa, memasak untuk suamiku, menangis di malam sunyi. Kini semuanya hanya bayangan masa lalu yang tak bisa kuapai lagi. Lisa, suara itu membuatku menoleh. Di bawah hujan seseorang berdiri dengan payung lusuh, Dimas. Wajahnya pucat, kacamata berembun, tapi matanya memandangku dengan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Keberanian. Kau mau kemana? Tanyanya. Aku tersenyum getir. Entah, mungkin kemanapun kaki ini kuat melangkah. Ia mendekat menatapku dalam-dalam. Kalau begitu biar aku ikut. Aku sudah tak punya apa-apa di sini juga. Aku menatapnya lama.
Aku tahu ia bukan pria kuat, bukan pahlawan seperti Raffi, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku ingin percaya lagi pada hidup. Dimas, kamu yakin? Aku ini, saya tahu, potongnya pelan. Saya tahu keadaanmu saat ini, tapi saya tetap mau ikut. Hujan makin deras. Aku tak bisa menahan air mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang tak menghakimi, tak menawar, tak memandangku sebagai harga. Ia hanya ingin menemaniku. Aku mengangguk pelan dan langkah kami pun menyatu, meninggalkan desa yang kini hanya tinggal kenangan pahit. Kami tak bicara banyak sepanjang perjalanan, hanya suara hujan dan langkah kaki di tanah basah. Tapi di antara dingin itu ada kehangatan yang aneh, bukan dari tubuh, melainkan dari rasa tenang yang baru pertama kali kurasakan sejak lama. Rasa bahwa meski dunia menolak, masih ada satu hati yang tetap memilihku. Kami tiba di kota dengan hanya membawa sisa keberanian. Tak ada tempat tujuan, tak ada saudara yang bisa ditumpangi. Hari pertama kami tidur di emperan toko, beralaskan kardus, dan berbagi roti kering yang dibeli dari uang terakhirku. Hujan malam itu deras, tapi anehnya aku tidak merasa takut. Mungkin karena ada Dimas di sebelahku. Duduk diam sambil menjaga agar payung kecilnya menutupi wajahku dari tetes air. Keesokan paginya, ia mulai mencari pekerjaan. Tubuhnya kurus, tapi semangatnya seperti api. Ia menerima apa saja, menjadi tukang cuci piring di warung, mengangkat galon, bahkan menjadi kuli panggul di pasar. Setiap kali pulang, tangannya lecet, tapi senyumnya selalu sama, tulus dan tenang. Kita pasti bisa, Lis, katanya suatu malam. Aku cuma butuh waktu sedikit lagi. Aku yang dulu terbiasa bergantung pada perlindungan seorang suami, kini belajar untuk berdiri sendiri. Aku ikut mencuci baju di rumah orang, mengumpulkan receh demi receh. Namun, setiap kali aku lelah dan ingin menyerah, Dimas selalu menatapku dengan cara yang membuat dadaku bergetar. Ada sesuatu yang tulus, yang tak menuntut apapun. Ia tidak pernah menyentuhku dengan cara yang salah. Bahkan saat kami tidur berdekatan dalam kamar sewa sempit itu, ia hanya berkata, "Tidurlah, aku di sini." Suatu malam listrik padam. Kota menjadi gelap dan hanya suara hujan yang terdengar. Kami duduk di lantai berbagi selimut tipis. Aku menatapnya lama. Wajahnya tampak damai meski diterpa kerasnya hidup. "Kenapa kamu mau repot ikut aku, Dimas?" tanyaku lirih. Ia menatap balik, tersenyum samar. "Karena kamu satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup. Waktu semua orang menertawakan aku, kamu tetap memandangku." Kata-katanya menembus dinding hatiku yang lama beku. Tanpa sadar, air mataku jatuh. Ia menyentuh pipiku perlahan, lalu menarik tangannya cepat-cepat seperti takut salah. Aku menggenggam tangannya kali ini. Aku yang tak ingin melepaskan. "Dimas," suaraku bergetar. "Aku juga ingin merasa hidup lagi." Di tengah gelap dan gemuruh hujan, kami saling mendekat. Tak ada janji besar, tak ada kata cinta yang megah. Hanya keheningan yang menyatukan dua jiwa rapuh yang saling menemukan tempat pulang. Sudah hampir setahun sejak aku meninggalkan desa itu. Hidup di kota bukan hal mudah, tapi untuk pertama kalinya aku tak merasa sendirian. Bersama Dimas, aku belajar arti perjuangan yang sesungguhnya. Bukan untuk bertahan hidup semata, tapi untuk merasa layak dicintai kembali. Kami kini menempati kamar kecil di lantai 2 rumah kontrakan. Dari jendela mungilnya, aku bisa melihat langit senja yang berwarna oranye, seperti lukisan yang lembut. Di meja sederhana ada 2 cangkir teh hangat dan tumpukan kertas kecil.
nota hasil pijatanku yang kini cukup ramai pelanggan. Siang aku melayani orang-orang di rumah. Malamnya aku menyiapkan bekal untuk Dimas yang bekerja di bengkel. Dimas berubah dari pria culun yang dulu selalu menunduk dan takut bicara. Kini ia tegap, berani, dan penuh keyakinan. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, caranya memandangku. Tatapan itu lembut tapi dalam, seperti mengatakan bahwa aku adalah satu-satunya alasan ia terus berjuang. Suatu sore ia pulang lebih awal. "Lis," katanya sambil menggenggam tanganku. "Aku sudah cukup menabung. Aku ingin kita menikah secara resmi. Aku ingin dunia tahu bahwa aku ingin menjaga kamu selamanya." Aku terdiam. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Dulu aku takut mencintai lagi, takut kehilangan lagi, tapi di hadapan Dimas semua ketakutan itu lenyap. Aku hanya melihat kebaikan, ketulusan, dan cinta yang lahir bukan dari nafsu atau kasihan, melainkan dari luka yang saling menyembuhkan. Hari pernikahan kami sederhana, hanya di rumah kontrakan kecil dengan beberapa teman kerja yang ikut tersenyum. Dimas tampak gagah dengan kemeja putihnya, sementara aku memakai kebaya pinjaman. Saat ia mengucap ijab, suaranya bergetar dan aku menahan air mata yang nyaris jatuh. Malam itu, setelah semua tamu pulang, kami duduk di teras menatap bintang. Aku bersandar di bahunya dan berbisik, "Terima kasih Dimas, sudah datang saat aku bahkan tidak lagi mencintai diriku sendiri." Ia tersenyum menatap langit lalu menjawab, "Bukan aku yang menemukanmu, Lis, tapi kita yang saling menyembuhkan." Angin malam berembus lembut membawa aroma teh melati yang kupasang di meja. Dan di bawah langit yang tenang itu, aku tahu luka masa lalu mungkin tak pernah hilang sepenuhnya. Tapi kini aku tak lagi takut menatapnya. Karena di sisiku ada Dimas, cinta yang lahir dari luka tapi tumbuh menjadi kebahagiaan yang tak akan pernah kurelakan pergi. Tamat.